Perkenalkan, nama saya Ika Rida Wulandari. Saya berasal dari kelas manajemen A kelas genap NIM 21106620034. Di sini saya akan menyelesaikan UAS saya matkul pengantar manajemen. Dan ditemani oleh saya Dilanur Aini, kelas manajemen A. Nah, kalau boleh saya tahu, judul apa yang kita bahas kali ini? Kita akan membahas tentang level dan keterampilan manajerial serta peran manajemen. Oke. Baik, langsung saja kalau begitu. Yang pertama tentang apa itu manajer? Menurut saya, manajer dalam arti luas itu adalah setiap pimpinan dalam organisasi antara lain mandor, supervisor, manajer maupun direktur. Dan manajer sendiri itu adalah pihak yang sangat bertanggung jawab dalam mengarahkan berbagai upaya untuk membantu organisasinya dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang level manajerial. Apa sih itu level manajerial? Level manajerial adalah level manajemen yang mengacu pada garis demarkasi di antara karyawan dalam suatu organisasi berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang dialokasikan kepada mereka. Anda sudah paham? Ya. Nah, lanjut. Di dalam level manajerial sendiri terdapat 3 level. Yang pertama, top management, kedua middle management, yang ketiga first line management. Jadi ketiga level manajer tersebut, apa sih arti dari ketiga tersebut? Nah, di sini saya akan membahas tentang level manager itu. Yang pertama saya akan membahas tentang top management. Top management sendiri berarti manajemen yang ada di puncak atau manajemen tertinggi. Nah, merupakan manajer yang bertanggung jawab terhadap kinerja manajemen keseluruhan. Di dalam manajemen puncak sendiri, itu contohnya seperti wali kota, direktur utama, CEO, gubernur, dan rektor. Selanjutnya middle management atau manajemen menengah. Nah, dalam manajemen menengah sendiri itu berarti merupakan para manajer yang levelnya berada di tengah dalam hierarki organisasi. Contohnya sendiri seperti manajer pemasaran, manajer pabrik, manajer sumber daya manusia, manajer keuangan, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, yang terakhir adalah first line management atau manajemen yang berada di tingkat bawah. Nah, manajemen ini bertugas menjalankan keputusan dan peranan yang telah ditentukan oleh para manajer yang ada di tengah. Contohnya mandor, supervisor produksi dalam pabrik, supervisor dalam teknik, dan masih banyak lagi pokoknya yang ada di bawah. Oke. Ya, Anda paham? Paham. Oh ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang fungsi-fungsi dari level manajerial yang telah Anda sebutkan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda yang pertama tentang fungsi dari top management atau manajemen puncak sendiri itu. Nah, yang pertama, satu, menentukan tujuan perusahaan. Seorang manajer harus mempunyai tujuan untuk perusahaannya itu. Nah, yang kedua, dia membuat kerangka rencana. Yang ketiga, dia adalah sebagai penghubung perusahaan dengan dunia luar. Nah, yang keempat, ini adalah hal yang sangat penting, yaitu bertanggung jawab atas semua kelangsungan perusahaannya. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang middle management atau manajemen yang berada di tengah. Nah, di situ yang pertama adalah melakukan rekrutmen atau proses seleksi terhadap karyawan. Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan di departemen atau divisi yang dipimpin oleh manajer. Nah, yang ketiga atau first line management, manajemen di tingkat bawah. Di sini mereka menciptakan hubungan baik antara bawahan dengan atasan. Nah, yang kedua, bertanggung jawab dalam hal meningkatkan moral karyawan di tempat kerja. Nah, dalam penjelasan fungsi-fungsi kali ini, apakah ada yang kurang mengerti? Oke, tadi ada penjelasan tentang rekrutmen ya? Iya. Itu apa maksud dari maksud rekrutmen? Dari rekrutmen itu sendiri adalah dia mencari seorang pelamar yang benar-benar ingin niat bekerja itu. Oke, yang selanjutnya yaitu yang keempat tentang keterampilan manajerial. Apa itu? Keterampilan manajerial sendiri adalah keterampilan untuk mengatur atau mengkoordinasikan dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Nah,
Dalam keterampilan manajer itu ada 3. Apakah Anda sudah paham atau sudah tahu gitu? Apa itu ketiganya? Nah, yang ketiga itu ada yang pertama, technical skill atau kemampuan teknis. Adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk pengetahuan dan berpengalaman yang bersifat teknis dan spesialis. Nah, yang kedua adalah human skill atau kemampuan antar pribadi. Adalah kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Jadi kita itu harus mempunyai motivasi dalam bekerja. Kita harus memberikan motivasi terhadap orang lain jika orang lain itu tidak mengerti. Nah, yang terakhir adalah conceptual skill atau kemampuan konseptual. Nah, kemampuan ini adalah untuk menganalisis dan mendiagnosis permasalahan secara kompleks. Hal ini meliputi proses identifikasi masalah, terus mengembangkan alternatif dengan solusi, yang terakhir mengevaluasi dan memilih solusi secara terbaik. Itu penjelasan dari saya, semoga Anda bisa paham ya. Baik, yang selanjutnya yang kelima tentang peran manajerial, yaitu ya pembahasan yang terakhir apa Iya, itu? saya akan menjelaskan tentang peran manajerial. Nah, peran manajerial sendiri adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya sebagai seseorang pemimpin atau manajer. Sedangkan motivasi merupakan dorongan dalam diri seseorang yang mengarahkan untuk perilakunya. Nah, di peran manajerial sendiri ini ada yang menurut para ahli, yaitu menurut Stoner et al. 1995 dan Schermerhorn 1996 ini memiliki 3 peran, yaitu yang pertama interpersonal roles. Nah, itu meliputi sosok atau figur, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua tentang informational roles. Nah, itu pemantau informasi yang berkembang, penyebar informasi, dan juru bicara. Nah, yang ketiga sendiri perannya yaitu decisional roles, yaitu entrepreneur, menangani permasalahan, pembagi alokasi sumber daya. Sekian pembahasan materi tentang level dan keterampilan manajerial serta peran manajemen dalam podcast kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.